Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Habib Ziyadi yang hormati dan yang muliakan, kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang fi taatillah, senantiasa dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang Mukarram Tuan Guru Haji Fathi, dan doakan beliau juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang fi taatillah, senantiasa dalam sehat walafiat dan selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah laki bini, tulab thalibat, tingkatnya hadirin hadirat, shaimin shaimat, hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini, siang dan kami bicara langkah untuk kita bersama-sama bermajlis di majlis ilmu, majlis ta'lim, untuk kita bersama-sama mengaji dan mengkaji dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, mudah-mudahan majlis yang berusaha ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ini menjadi asbabul barakah, sebab yang belum sami diberikan keberkahan, asbabun ni'mah, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah sami, jamaah laki bini yang dia hormati dan dia muliakan. Sebenarnya ini robo sebenarnya. Karena malah sering tinju ini. Mau harap kelas berat, kelas ringan itu kita dulu. Jadi sekedar mengumpulkan kewajiban, karena Bang Haji ini di baru sekelas ya, pasca sarjana program doktor di UIN Mataram. Dengan izin sekedar berbagi nabi yang tahu, nabi yang pernah diajarkan oleh guru-guru yang berurusan. Tidak terasa makin ini kita sudah memasuki hari yang 18. Wih tidak yang berurusan mulai nyaut, makin sampai jalur sampai olah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan ibadah puasa yang berurusan yang 17 hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sisa ibadah puasa yang berurusan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan ibadah puasa Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin amin Allahumma amin. Tadi malam yang di WA oleh Guru Habib bahwa materi
memiliki bahasa tentang hari-hari bersejarah atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Jadi makin niki yang kami diajak untuk membangkitkan memori sejarah kita tentang apa yang pernah terjadi 14 abad yang silam terkait dengan bulan yang mulia di bulan Ramadan. Maka pertama, kalau kita bicara tentang tanggal 17 Ramadan yang kemarin kita semua memperingatinya, maka tanggal 17 Ramadan ini adalah tanggal di mana yang menurut saya diingatkan tentang satu kejadian, keadaan di mana Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut saya mengenal istilah nuzul Quran. Di banyak kitab-kitab Al-Quran kita diajarkan dan diberikan informasi tentang berbagai hal ikhwan baginda Rasulullah SAW ketika diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 14 abad yang lalu, tepatnya tahun 610 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat terbaiknya, hamba terbaiknya baginda Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Quran surah Al-Alaq atau Quran orang banyak mengenalnya dengan Iqra. Jadi tahun 610 ini turun ayat Al-Quran di mana Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dengan wajah yang asli. Jadi lamun datang Jibril ini tidak selalu dengan wajah aslinya ketika dalam proses turun wahyu. Arah kalian Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW berupa manusia yang gagah dan tampan. Lalu sewaktu turun Iqra ini, Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW dengan wajah asli malaikatnya, membentang sayapnya dari minal masyriq ilal maghrib, sibilu, wajah yang tidak pernah dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Karenanya beliau gemetar ketika kedatangan Jibril di waktu itu, di tanggal 17 Ramadan ini. Maka ketika ayat Al-Quran turun Iqra ini, artinya bacalah, Nabi bingung mau membaca apa. Ma ana biqari, kata Nabi SAW. Beliau gak bisa baca, tapi disuruh baca. 3 kali Jibril mengatakan itu kepada baginda Rasul SAW. Begitu juga jawaban baginda Nabi SAW. Baru kemudian Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tiap pernah diajarkan oleh guru-guru kita kalau Iqra ini adalah fi'il amr dan butuh maf'ulnya, objeknya. Ketika diperintah membaca, apa yang dibaca? Maka ada teori kaidah mengatakan hazful maf'ul tufidul umum. Munara Iqra fi'il amr kemudian tidak ada maf'ulnya dalam konteks surah Al-Alaq ini, berarti Allah Subhanahu wa taala perintah yang kami membaca seluruh yang kami lihat, dengar dan rasakan. Jadi baca. Maka ada universalitas kajian bacaan yang kami mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baca tentang diri yang berurusan, kita baca apa saja yang kita lihat dan kita dengar, kita baca. Sehingga kalau orang pandai membaca, maka dia sembarang ketika dia mengucapkan sesuatu, menilai
sesuatu sembarang. Harus dia punya ilmunya, pengetahuan yang cukup tentangnya, baru kembali sampean informasi dan sebagainya. Karena seringkali menginformasi niki nenten valid, nenten kena, kemudian disampaikan kepada orang, fitnah jari. Nah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti, jangan menyampaikan, jangan memberikan informasi kepada siapa saja kalau kita tidak punya ilmu yang cukup tentang informasi itu. Karena khawatir kalau jadi fitnah, semua dirusak dibuatnya. Nah ini kan. Jamaah sekalian yang dihormati, di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, bikin sekedar menyangkut syariah ibadah saja tentang sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tetapi semua bidang ilmu, pengetahuan dan wawasan yang ada di dalam kehidupan ini sudah ada dalam Al-Quran sebagai pedoman kita. Sehingga tidak ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hukumnya. Semua sudah ada hukumnya. Sejak diturunkannya Quran sampai dengan hari kiamat itu sudah ada hukumnya semua. Nah, kadang ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ini sifatnya terperinci, jelas langsung. Ada yang sifatnya masih sama-sama atau masih ijmali, masih global. Dan itulah tugas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada tiap urusan. Misal kita belajar ilmu Quran ini, misalnya ketika Al-Quran turun perintah sembahyang, sholat. Lalu bagaimana tata cara sholat, sembahyang dan sebagainya ini? Maka yang menjelaskan itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengarah hadis qauli yang disampaikan secara lisan oleh baginda Nabi. Ada juga yang dilihat oleh para sahabat dalam hadis ini. Maka Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kau melihat aku salat. Maka sahabat memperhatikan berbagai tata cara salatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, diajarkan kepada para tabi'in, terus kepada ulama-ulama dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan sholat yang belum kami miliki mendekati tata cara sholatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kami yang terhormati, nah tidak sekedar itu dalam Al-Quran ini. Al-Quran juga berbicara tentang sejarah. Dikit yang ingin sampaikan satu sejarah yang menurut dia penting sebagai pelajaran bagi kita semua. Pelajaran sejarah karena tema dan ini sejarah masalah hadir. Ada suatu sejarah di dalam Al-Quran ini, sejarah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sejarah yang dimulai dalam firman Allah ayat ketiga Quran surah Yusuf ini, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepadamu tentang sebaik-baik kisah tentang Nabi Yusuf ini. Apa kisahnya? Dan ini nanti kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini adalah anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini adalah anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini berdua sebinian. Satu namanya Sarah, istri pertamanya. Yang kedua namanya Hajar. Udah 80 tahun menikah dengan Siti Sarah, istri pertama, tidak juga dikaruniai anak. Kemudian beliau menikah dengan pembantunya namanya Hajar. Baru kemudian mendapatkan biji dari Hajar. Lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. 14 tahun setelah lahirnya Ismail, lahir Ishak dari istri pertama beliau, Siti Sarah. Dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Nabi Yusuf alaihissalam.
Nah, Nabi Yusuf ini punya 12 saudara, yang satu ibu 2 orang, namanya Bunyamin, 10-nya lain ibu. Nah, kebetulan saudara-saudara ini kurang suka terhadap Nabi Yusuf karena bapaknya terlalu cenderung kepada Nabi Yusuf, sehingga di usianya yang belasan tahun berencana sahabat-sahabatnya itu untuk membuang Nabi Yusuf. Ya. Jadi 17 tahun. Tapi usia dulu ini kan Nabi-Nabi ini hampir 100 tahun lah. Jadi kalau 17 tahun itu masih relatif kecil. Kemudian saudara-saudaranya Yusuf ini minta izin kepada Nabi Yakub. Izinnya mengajak Nabi Yusuf bermain. Tetapi kemudian dibuangnya Yusuf di sebuah sumur di daerah Palestina itu. Jadi dibuang Nabi Yusuf ke sumur tersebut. Ketika pulang dikasih tahu bapaknya bahwa Yusuf ini diterkam serigala. Sejak saat itulah Nabi Yakub sedih kan, sampai kemudian dalam riwayat diceritakan beliau sampai buta karena kangennya terhadap anaknya yang bernama Nabi Yusuf. Mau dibuang. Singkat cerita, ketika ada sekelompok orang-orang dari Mesir mampir di sumur itu, kebetulan yang mampir adalah orang-orang dari kerajaan, saudara-saudara sugih dari kerajaan ini mampir itu. Kemudian singkatnya terangkatlah Yusuf oleh saudara-saudara ini dari sumur ini, dibawalah ke Mesir. Sumur tempat Nabi Yusuf diangkat dengan Mesir ini jaraknya kurang lebih 739 kilo, jauh. 739 kilo di bawah Nabi Yusuf ke kerajaan. Nah, sampai kemudian di kerajaan terjadilah satu peristiwa fitnah terhadap Nabi Yusuf yang dianggap menggoda seorang perempuan, tapi nyatanya tidak demikian, maka dipenjaralah Nabi Yusuf. Nah, disinilah awal mula cerita yang kita ambil ini. Suatu hari Raja Mesir ini dulu di zaman Nabi Yusuf Raja, zaman ini 1700 sebelum Masehi terjadi. Nenten mana terkenal istilah Raja Mesir itu Fir'aun. Ramses 1 2 itu belum dikenal. Karena Fir'aun itu baru dia dikenal setelah 200 tahun Nabi Yusuf di zaman Nabi Musa. Tapi di zaman Nabi Yusuf ini masih namanya bergelar Al-Aziz atau Al-Malik. Nah, Al-Malik itu bermimpi. Apa mimpinya Raja Mesir saat itu? Dia bermimpi bahwa ada 7 sapi yang besar-besar itu yang diterkam oleh sapi-sapi yang kurus-kurus. Ini kan tidak mungkin. Sapi kurus menerkam sapi yang gemuk-gemuk. Dia impian raja. Kemudian yang kedua, dia melihat tangkai-tangkai yang hijau 7 banyaknya, dan tangkai-tangkai kering juga 7 banyaknya. Waktu saya berketuan Pak penasehat kerajaan, gini kenapa saat nikah penasehat ini. Apa maksud daripada mimpi seorang raja ini? Maka ada orang yang pernah mengetahui bahwa seseorang yang di dalam penjara yang bernama Yusuf itu bisa mengetahui mimpi, sehingga disampaikan kepada raja. Kemudian dihadirkan Yusuf di depan raja. Baru kemudian Yusuf memberikan penjelasan tentang apa makna mimpi dari raja ini. Disampaikan kepada raja, wahai raja, bahwa maksud mimpi 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi-sapi yang kurus-kurus, bahwa situasi negeri ini 7 tahun ini akan baik, hijau. Tetapi nanti setelah 7 tahun ini akan datang paceklik, kemarau, kesulitan, geruk. Sehingga manfaatkan 7 tahun ini untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi masa kemarau, kesulitan, dan tantangan 7 tahun ke depan. Maka baru mengerti raja ini. Sebab itulah kemudian Yusuf dipercaya menjadi salah satu pembesar kerajaan, tepatnya menjadi bendahara kerajaan saat itu, dikeluarkan beliau dari penjara. Maka menjadi penasehat Nabi Yusuf alaihissalam di kerajaan ini. Maka ini persiapan. Nah, dari sini coba kita pelajari pertama, sebelum kita lanjutkan ceritanya.
Jadi ada satu keadaan yang subur, yang baik, yang perlu dipersiapkan secara matang keadaan dan tantangan berikutnya. Jika kita mengambil secara makro, secara besar, kehidupan kita di dunia ini, umur galib manusia ini kan 65 tahun. Menara Satica lebih umur 65 tahun bonus. Tetapi harus dia yakinkan dirinya dan tegaskan dirinya, Menara dengan Satica umur belu, sabda Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagus manusia ini siapa yang diberikan umur yang panjang dan umur panjang itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jauh dikit. Hanya ibadah dan amal saja yang kita bawa ke hadapan Allah. Ketika orang mati ini ada 3 yang mengiringinya. Pertama amalnya, kedua hartanya, ketiga keluarganya. Tahu saduan ini pulang keluarga setelah pemakaman kembali kepada kehidupannya masing-masing. Hartanya yang dipakai untuk proses pemakaman juga kembali, apa-apa yang dipakai. Yang hidup hanya amal kita saja. Nah, amallah yang diharapkan menjadi peneman abadi untuk bertemu dengan Allah. Bayangkan, mendengar amal, mendengar amal, nanti ya jadi kancil telemak yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam mahfuzat ini santri-santri ini pasti mengetahui ada ungkapan mahfuzat atau nasihat yang baik pada kita yang mengatakan man arafa bu'da safari ista'adda. Saya tahu panjangnya perjalanan ke depan, maka dia persiapkan diri yang bekal. Kalau kita tahu bahwa di dunia ini adalah sementara yang abadi itu akhirat, maka dia persiapkan sebaik-baiknya selama di dunia. Dari berbagai macam penjuru dia siapkan amalnya. Membahasa dengan orang lain ini perihidup pahala. Perihidup pahala ini arti membimbing kira-kira amal meskipun dia sedikit tetapi mengandung kebaikan, gampang. Tunah dia tegak di dalam itu. Jadi perihidup pahala ini. Nah, itu dari cerita Nabi Yusuf yang memberikan arahan kepada raja tentang arti tentang mentakwil mimpi seorang raja. Nah, singkat cerita dalam Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Yusuf ini, maka jadilah Nabi Yusuf menjadi raja. Karena kepercayaan dan sebagainya, jadi raja. Di saat paceklik itulah kemudian Nabi Yusuf menjamin bahan-bahan makanan, pokok-pokok makanan untuk warga negara. Ia datang lagi semotong-semotong saat 10 baru ini di kerajaan untuk mengambil jatah dari Nabi Yusuf bagi seorang raja. Nah, disitulah dia pertama kali bertemu di semotong-semotong seperti lain 10 orang ini. Nabi Yusuf mensyaratkan kalau engkau ingin supaya mendapatkan jatah yang lengkap untuk bapak dan saudara tidak ikut Bunyamin dan hidup semotong ini, maka datangkan mereka padaku. Maka Nabi Yusuf memberikan bajunya kepada saudara-saudara itu diberikan kepada Nabi Yakub. Baliklah saudara-saudaranya yang 10 ini, kemudian diberikanlah kepada bapaknya bahwa Yusuf masih hidup. Ini buktinya baju. Begitu beliau mencium baju Nabi Yusuf oleh Nabi Yakub, beliau yakin bahwa itu benar-benar Yusuf. Dia tahu bagaimana aromanya, harumnya. Sehingga berangkatlah Nabi Yakub ke kerajaan dan beliau kemudian tinggal di kerajaan bersama Nabi Yusuf dan meninggal di usia 140 dan Nabi Yusuf meninggal dalam usia 120. Ini kisah dalam Al-Quran yang diberikan kepada kita. Maka kita mengambil banyak ibrah ketika Quran menceritakan hal yang demikian. Jamaah sami yang kita hormati, Quran yang kita baca ini yang diturunkan di bulan Ramadan tanggal 17 ini tidak juga berisi ibadah, syariat, sejarah, juga berisi tentang muamalah. Bagaimana yang belum sami berhadapan sehari-hari dengan saudara, teman, kerabat dan sebagainya. Diajarkan itu. Bahkan seringkali indikator-indikator keimanan juga atau alamat atau ciri-ciri
ciri-ciri keimanan itu selalu salah satunya berkaitan dengan perilaku kita kepada orang lain. Kita mulai dari internal kita. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Begitu tiap berusaha mengucapkan kalimat syahadat, bembelangan, bagaimanapun rupanya, warna kulitnya, bahasanya dan sebagainya, menuah bersahadat ini disebutkan. Nah, ini dalam Al-Quran. Nah, seringkali indikator keimanan itu, ciri-ciri keimanan itu berkaitan dengan orang lain. Dijelaskan oleh hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Satu. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, maka dia memuliakan tamunya. Jadi, itu berkaitan dengan orang lain. Di hadis Nabi yang lain dijelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Maka dia hormati tetangganya. Bahkan di hadis Nabi itu sampai ibu-ibu saat nomeri yang memasak ini, memongkar ini, ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Iza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau ibu-ibu ini sedang mongkar, membau luian teraikan. Nabi tujuannya kuahnya dibanyakan. Tujuannya apa? Wa ta'ahad jiranaka, bagikan kepada keluarga terdekatmu. Menaruh semangkau dan sambil balik pagi. Luwe-luwe teraikan. Lalu segera itu luwe isi dalam kan. Itu artinya alal akal. Jadi paling tidak air. Nah, santan saking tentang peduli bagi Nabi SAW. Luwean teraikan. Kemudian semel bayar bagian doang. Arti mencakup di dalamnya isi dan memahami hadis niki literal, tekstual, harfiah dan maknai. Kan kebanyakan si Nabi bagi ayat doang, isinya bersimpan. Enggak begitu. Artinya alam akal paling tidak ayatnya saja saling peduli lah untuk dibagi. Lebih-lebih isinya. Dan ini berkaitan dengan orang lain. Masya Allah. Di hadis Nabi yang lain juga dijelaskan tentang al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Satu muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu bangunan itu. Ada tiang, ada yang jadi tiang, ada yang jadi lantai, ada yang jadi atap, ada yang jadi semuanya satu saling menguatkan. Dengan ciri dan tugasnya masing-masing. Ini kan masing-masing punya tugas. Tiang ini punya tugas mengokohkan bangunan, lantai tempat berpijak, atap menaungi dari panas dan hujan, cat untuk memberikan keindahan. Ini kan saling menguatkan. Makanya di masyarakat niki harus ada 4 tipikal seperti tipikal khulafaur rasyidin. Ini saya inginkan bahwa khulafaur rasyidin niki 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Niki 4 khalifah dalam Islam niki, ia berdua ciri-ciri dan karakter masing-masing. Dari masyarakat niki perlu ada tipikal 4 dengan niki. 1. Abu Bakar, tokoh tua, lingsir, panutan, bijaksana. Ini harus ada di masyarakat. Ada yang sama masyarakat niki alat tidak hilang. Harus ada orang tua disegani. Dan kita harus hormat terhadap orang-orang tua. Terus ada kita seperti Abu Bakar atau bijaksana. Kedua, harus ada di masyarakat ini tokoh sekaliber Umar bin Khattab, tokoh yang tegas. Jadi bedakan tegas dan kasar. Kasar ini cenderung negatif. Kalau tegas ini dia pegang prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran. Umar itu tokoh yang tegas, bukan kasar.
Jadi masyarakat harus ada juga tipikal orang yang agak tegas sekali supaya ada marwah, ada muntahan di masyarakat itu. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan ini harus ada di masyarakat ini. Utsman bin Affan ini adalah orang yang lemah lembut, kemudian kaya dan dermawan. Karena kalau kita bangun madrasah, bangun masjid, ini tidak cukup sih takbir doang, harus ada Utsman. Ini harus ada Utsmannya, orang yang dermawan, orang yang kaya, yang baik. Ini jadi tidak bisa hanya sekedar Allahu Akbar datang sampai, kan harus ada menjadi wasilahnya. Nah, Utsman itu harus ada di tengah masyarakat, orang-orang yang dermawan yang baik. Ini jadi dan di sini insya Allah pasti ada. Dan yang terakhir adalah tipikal Ali bin Abi Thalib, pemuda cerdas, berdikari, yang punya semangat dan loyalitas. Jadi di masyarakat itu harus ada empat sehingga lengkap masyarakat ini. Ndek Abu Bakar selaku setelun darah tanah meningsir ini atau Umar doang benar tegas doang. Ini kemudian yang ketiga Utsman doang saya tolong dan atau bagian doang. Nah, harus ada empat tipikal itu masyarakat ini sehingga tercipta harmoni. Nah, ini kaitannya dengan hadis Nabi baru ya syuddu ba'duhu ba'dha. Orang muslim satu dengan lain saling menguatkan, ikut saling tolong. Ini masyarakat yang di dalamnya ta'awan 'alal birri wat taqwa, yang di dalamnya saling tolong, insya Allah itu masyarakat ini ada. Karena terbiasa dengan situasi yang demikian. Jemaah yang dihormati, nah di hadis Nabi yang terakhir juga demikian menggambarkan tentang bagaimana yang saling bersaudara itu. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Jadi perumpamaan orang-orang mukmin niki dalam hal mencintai, menyayangi, ini seperti satu tubuh niki. Tubuh niki kalau satu saja yang sakit, seluruhnya meriang dan nggak bisa tidur. Padahal saya sakit gigi doang, lalu ulu sampai, ya Allah, tahu tidur isi aja. Ini padahal gigi doang, atau pilek saja, flu saja, seluruhnya nggak bisa tidur antara tubuh niki. Nah itu perumpamaan. Nah kembali kepada konsep tadi ini, indikator keimanan atau ciri-ciri keimanan salah satunya dilihat dari bagaimana tiap manusia memiliki berhadapan atau memperlakukan orang lain. Niki yang perlu dijelaskan. Niki dalam internal kita sesama muslim. Sedangkan sesama yang di luar kita, Quran juga sudah memberikan panduan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang di luarmu sepanjang terpenuhi dua syarat. Pertama, tidak memerangi, memusuhimu dalam urusan agama, tidak melarangmu beribadah. Kemudian yang kedua, tidak mengeluarkanmu dari negerimu yang hak. Kalau dua ini kita penuhi, maka silahkan berbuat baik kepada orang-orang di luarmu, berlaku adil kepada mereka. Lengkap Quran ini diajarkan yang terkait dengan internal kita dan juga eksternal kita. Di Quran mengajarkan. Nah ini yang terjadi di bulan Ramadan. Dan yang terakhir untuk kejadian yang terjadi juga di bulan Ramadan ini adalah terjadinya perang Badar. Perang Badar ini
terjadi tahun 2 Hijriah. 2 ya setelah Hijriahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar niki perang besar. Bahkan oleh para muarikhin itu ini bisa menjadi penentu apakah risalah ini lanjut atau stop, berhenti. Perang Badar. Jadi perang Badar ini disebut Badar karena terjadinya di sumur Badar. Jaraknya antara Badar dan Madinah tempat baginda Nabi kurang lebih 162 kilo. Sedangkan Makkah ke Badar ini pasukan kafir Quraisy yang serang Nabi ini jaraknya 311 kilo. Nabi punya pasukan hanya 313, sedangkan kafir Quraisy punya 1000 pasukan lengkap, 700 onta dan 300 kuda, semua berkendara. Sedangkan Nabi 313 hanya memiliki 70 onta saja. Jalan ratusan kilo terjadi perang Badar. Jamaah sekalian hormati, yang ingin dia sampaikan adalah tidak mungkin 300 orang saya menang lawan 1000. Dan mungkin pasti 1000 yang akan menang, 300 pasti keok. Tetapi kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menang melawan pasukan kafir Quraisy saat perang Badar ini? Di sinilah ada 2 hal yang berbicara. Pertama, disitulah kekuatan iman. Orang-orang yang masami dengan sumber perang ini, orang-orang terteguh imannya, ini kan menyerahkan nyawa. Kalau orang-orang iman, makanya apa-apa kalau fondasinya iman, insya Allah aman. Nah ini dalam kehidupan kita nih. Jadi kalau fondasinya iman, aman. Dan dalam ibadah jamaah sekalian, dalam ibadah niki tidak selalu pendekatannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang ibadah sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya karena tugasnya ingin menggugurkan kewajiban ya jamak-jamakan dan ibadah. Tapi pendekatan yang paling bagus ketika ibadah ini adalah dengan pendekatan cinta, kebutuhan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi butuh terhadap ibadah ini. Kalau ibadah dijadikan sebagai kebutuhan, ringan dikerjakan. Tapi kalau sekedar menggugurkan kewajiban, ini berat. Tapi kalau kebutuhan, maka kita ini hidup sebenarnya intizar sholat. Kita ini sekedar untuk menunggu sholat. Datangnya waktu zuhur, nanti datang waktu asar. Kita tunggu sholat saja. Bagaimana kita menunggu? Nah, waktu-waktu saat menunggu ini dengan saat pegawaian, dia dengan saat bangket, rumah toko, rumah balik, rumah semabur, sebidang. Seluruhnya itu untuk intizar sholat sebenarnya. Nah, siapa yang niatnya yang demikian, maka sepanjang harinya itu dia mendapatkan pahala. Jadi kalau makin ini hingga zuhur dan tunggu waktu asar, ya kita kerjakan yang lain untuk menunggu asar. Niat kita, saya kerja, saya rumah balik, ini yang tadi waktu asar. Jadi berpahala dengan niat yang demikian. Nah, Allah ini baik kepada kita. Niat doang diganjar pahala, baru niat doang. Mutatun gawe niat ini, kata Allah, firman Allah kepada malaikat, catat dia menjadi kebaikan lagi. Dari niat dia mendapatkan kebaikan, dia kerjakan niatnya mendapatkan kebaikan. Lalu namun hamba Allah berniat keburukan, firman Allah, ini mencatat juruk tersebut. Lalu begitu tetun gawe kejahatan seperti yang dia niatkan, cukup catat rokok. Satu saja yang dicatat. Tapi kalau niatnya buruk, tetapi dalam perjalanan sadar buruk gawe dibanding, maka tercatat sebagai kebaikan apa yang tidak jadi dia kerjakan. Ini semua tujuannya apa? Tujuannya jamaah sami supaya tiap sami seluruh kita ini masuk surga dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan wasilah pengajian ini bisa menyerahkan hati kita berdirikan kepada ibadah. Dan yang terakhir tadi iman, perang Badar ini karena kekuatan iman. Dan yang kedua kekuatan doa. Jadi yang perang sama Nabi ini bukan pasukan yang 313 saja, tetapi yang perang sama Nabi juga para malaikat. Malaikat punya perang
di dua sur ada ayat Quran yang menjaga Nabi. Firman Allah, wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Allah bekali Nabi, Allah jaga Nabi dengan pasukan-pasukan yang tidak kelihatan. Sak senggita nih sih pasukan kafir Quraisy ini hanya 313 saja. Tetapi ada tentara-tentara yang jumlahnya ribuan yang Allah kerahkan yang membantu perjuangan Nabi. Karena sebab apa? Doa baginda Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan waktu saat perang Badar ini Nabi berdoa sampai gerak sorban baginda Nabi. Sedang berdoa dia. Karena para sejarah mengatakan kalau perang Badar kalah, ini selesai risalahnya. Ya, karena itulah perang yang pertama setelah Nabi hijrah. Jumlahnya masih sedikit, ya, melawan pasukan yang banyak. Kalau habis ya selesai. Dari situlah Allah memberikan kemenangan kepada baginda Nabi. Karena pertama kekuatan iman, yang kedua doa. Nah inilah bekal kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Pertama, teguh-teguh jaga-jaga iman. Arah iman ini sifatnya yazid wa yanqus. Dia bertambah dan berkurang. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Dia bertambah karena ketaatan-ketaatan yang dipelihara, lalu iman bisa turun karena maksiat yang terus-menerus. Maunya kita setiap dulu ini harus arah ibadah pertama supaya itu bisa mengikat, menguatkan iman. Tambah terus. Apa lagi perbanyak kalimat-kalimat istighfar, perbanyak kalimat-kalimat thayyibah untuk mengikat iman kita jangan sampai dia turun. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang jauh dari mengingat Allah, Allah pun akan jauh daripada dia. Dan ini iman. Yang kedua, doa. Jangan lupa kekuatan doa. Terakhir ya masalah sebelum jam tutup, ini ada yang baca sebuah penelitian dari seorang doktor di Kuwait, seorang perempuan namanya Fauzia Ad-Dabbus. Jadi membuat kita semakin yakin tentang kekuatan doa. Fauzia Ad-Dabbus ini meneliti belasan tahun tentang seorang anak yang satu didoakan oleh ibunya sebelum tidur dan yang satu tidak pernah didoakan sebelum tidur. Jadi seorang ibu ini punya magnet yang luar biasa untuk menarik keberkahan dari Allah untuk seorang anaknya, terutama ibu ini. Fauzia Ad-Dabbus ini mengatakan demikian. Ternyata setelah diteliti, karena saat mau dulu dengan minyak bilang dulu sebelum tidur nih. Jadi pelulusannya harus berdoa, ibu terutama ucapkan kalimat ridho kepada bidadari dan jangan mengucapkan ridho niki dengan cara gelondongan 10 biji. Ya Allah, aku ridho kepada 10 anakku, sampunan. Sebut 1, aku ridho. Allahumma inni ashhaduka bi anni radiyatun an ibni. Saya. Nah, misal bahasa Arab kata apa? Lalu bahasa Sasak, ya Allah yang bersaksi bahwa dia ridho tipe anak yang searah anak, tipe anak yang Muhammad. Ucap satu-satu sebelum tidur, sehingga ibu semua ketika tidur niki tidur dengan memberikan keridhaan kepada anak-anak. Nah, Dr. Fauzia Ad-Dabbus dari Kuwait ini meneliti belasan tahun. Ternyata anak sama kalimat ridho dari inaknya, dari ibunya sebelum dia tidur, dia menjadi anak yang penuh berkah. Artinya dia dimanfaatkan, bisa bermanfaat bagi orang dan sebagainya. Makanya jasa ampunan ya Mas Arif kok begitu lelah ya menjadi sekali. Niki sempatkan dulu bidadari. Berbilang orang tua anak wasanawiyah wa aliyah wa kuliah. Yang namanya relasi ibu dan anak tidak melihat usia. Pokok ngasih hidup, maka dia adalah anak dan ibunya. Doakan terus. Kalau tersasar lagi, bahasa Arab ya. Aduh lagi, maka ya Allahumma inni ashhaduka bi anni radiyatun an ibni tamamar ridha. Ya Allah, saya ridho kepada anakku yang namanya ini dengan keridhaan yang sempurna. Ya Allah, atau bahasa Sasak, ya Allah yang ridho kepada anak seorang ini. Itu menjadi bekal bagi anaknya. Nah ini kekuatan doa jangan sampai
disepelekan. Luwe hal-hal secara pikiran ada bau ya tembus ini lagu kekuatan doa tembus nabi-nabi ini. Oleh karena itu dari perang Badar yang sudah dipaparkan oleh sejarah ini tadi, pertama teguhkan iman dengan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua, kekuatan doa jangan sampai disepelekan. Mudah-mudahan di bulan yang mulia, bulan yang mubarak ini, yang belum sami diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang tua yang mampu mendidik menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan kita semua dikaruniakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang bahagia, sejahtera, dilindungi dan selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Segera tinggi atau tiang sesuai dengan tema yang diberikan Dr. Habib terkait dengan peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan belajar dari guru kita berikutnya. Dan Allah